Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Layak dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Tali jiwa yang mengikat, tali jiwa yang mengikat, tali jiwa yang mengikat. Jokowi sepertinya tidak rela melepas jabatannya sebagai presiden. Boleh jadi karena dirinya menyadari terlalu banyak dosa politik, ataukah karena banyak program yang tidak kesampaian. Dosa-dosa politik Jokowi tidak mungkin diabaikan begitu saja, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Adapun yang berkaitan dengan program-program yang belum tuntas, bisa dipilah dua, yaitu program bermanfaat untuk rakyat banyak serta program yang justru merugikan rakyat. Melihat cara-cara Jokowi merancang sebuah program dan cara mengatasinya, terlihat ia sangat ambisius, ceroboh, kurang perhitungan, tidak profesional, menjadikan hutang sebagai jalan solusi. Secara sunatullah kekuasaan Jokowi harus berakhir karena tidak layak lagi untuk memimpin. Walaupun Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan atau pengaruhnya, yaitu dengan berusaha menjegal lawan politiknya, tetapi takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjagalan terhadap Anies Baswedan bisa dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan. Coba gimana ini? Kami meminta DPP NCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Sekelas dan sekaya seorang Raffi Ahmad pun terlibat kasus korupsi pencucian uang. Kok bisa seorang Raffi Ahmad yang kita terkenal dengan seorang sultan yang kaya raya, kok bisa tersandung kasus korupsi? Ternyata seorang Raffi Ahmad itu diduga memiliki ratusan rekening dan mendapatkan transferan uang dari para koruptor itu untuk mengelola uang-uang haram itu. Pantesan pendukung paslon 02 itu banyak dari pejabat juga dan juga kalangan menteri yang tersandung korupsi. Mereka merapat ke Capres 02. Mungkin minta perlindungan atau ada paksaan ketika tidak mendukung paslon 02, maka kasusnya akan dibongkar. Kita cek satu persatu. KPK bawa 3 koper usai geledah ruang kerja Hopipa dan Emil Dardak. Ya, padahal mereka terlibat atau terduga kasus korupsi dan juga masa jabatannya itu sebenarnya sudah mulai habis pada bulan Februari. Akan tetapi diperpanjang lagi oleh Jokowi dan akhirnya mereka masuk ke kubu 02. Akhirnya kasusnya pun hilang. Ini KPK diminta ambil alih kasus korupsi minyak goreng yang dilibatkan Erlangga Hartarto
ketua Partai Golkar. Nah, ternyata tersandung korupsi. Setelah masuk ke barisan 02, kasusnya mulai redup ya. Zulkifli Hasan usai Kemendak digeledah terkait korupsi gula. Ketua Partai PAN terduga korupsi dan akhirnya mendukung paslon 02. Kasusnya berhenti, tidak diperpanjang. Para pejabat dan para menteri yang terduga kasus korupsi berbondong-bondong mendukung paslon 02. Biar apa? Biar aman, biar kasusnya tidak terbongkar, biar kasusnya tidak diperpanjang dan mereka tidak masuk penjara. Sehingga mereka rela mati-matian tuh mendukung paslon 02 sampai menjilat tuh. Bahkan Ibu Khofifah pernah memberikan pernyataan bahwa mengumpamakan paslon 02 itu seperti sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi itu pinter ngaji, pinter sholat, mampu menghafal Al-Quran. Hampir semua Al-Quran mereka hafal. Apakah paslon ibu bisa seperti itu? Bahkan ketua partai PAN ini pernah membuat pernyataan bahwa bansos itu bantuan dari Jokowi, dari uang Jokowi. Padahal bansos itu adalah uang negara. Uang negara itu dari mana? Dari pajak. Pajaknya dari mana? Dari rakyat. Jadi bantuan presiden itu adalah bantuan untuk rakyat. Jadi bukan bantuan pribadi. Karena yang digunakan adalah uang rakyat, bukan uang presiden. Sekelas menteri aja bisa ngomongnya seperti itu ya. Kirain syarat untuk menjadi menteri itu adalah cerdas dan berkualitas. Ternyata nol. Mereka yang terduga kasus korupsi, baik pejabat daerah, menteri, dan ketua partai, mereka itu bukan karena gajinya kecil. Gaji mereka itu bahkan puluhan, mungkin saja ratusan juta, tetapi masih aja korupsi. Karena apa? Karena memang ada kerakusan. Karena mungkin sering memakan uang-uang haram, sehingga mereka belum puas dengan gaji yang mereka dapat. Kalau misalnya nanti pejabat dinaikkan lagi gajinya, ditingkatkan lagi kesejahteraan, apakah menjamin tidak akan korupsi? Saya rasa mereka akan terus korupsi dan terus korupsi. Orang Raffi Ahmad saja yang kita kenal dengan kaya raya, Sultan Indonesia, masih terduga kasus korupsi pencucian uang. Kurang apa coba? Uangnya sudah miliaran bahkan triliunan, tapi masih terduga kasus korupsi. Ketika para koruptor ini dilindungi oleh pemerintah dan kesejahteraannya lebih diperhatikan dibanding dengan rakyatnya sendiri, maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran Indonesia. Pejabatnya disejahterakan, sedangkan rakyatnya ditindas. Apa kalian mau seperti itu? Saya rasa kita gunakan akal sehat untuk berpikir memilih calon presiden yang akan memimpin Indonesia lebih baik. Untuk teman-teman semua, gunakan hak pilih Anda pada Pilpres tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah calon pemimpin Indonesia yang benar-benar peduli kepada rakyat, bukan peduli kepada para pejabat. Salam akal sehat, jangan lupa coblos 01 Bapak.